Bisa kalian bayangkan gimana jadinya kalau gadis paling cantik dan imut di sekolah merupakan cewek yandere. Yang lebih edannya lagi, cewek tersebut akan menyingkirkan siapapun yang berani mengganggu atau mendekati kalian. Pasti penasaran dong sama ceritanya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswa sekaligus MC kita bernama Amane. Saat ini, ia sedang bersedih sebab ia tidak bisa masuk ke SMA favoritnya. Itu terjadi sebab saat akan melakukan pendaftaran, ia malah mengalami kecelakaan. Alhasil, ia pun terpaksa masuk ke sekolah yang biasa-biasa saja. Lalu, di saat itu pula, ia didatangi oleh seseorang gadis cantik bernama Kohane. Kemudian, Kohane pun langsung mengajak Amane untuk makan siang bersama. Amane pun dibuat sedikit bingung dengan sikapnya Kohane yang berusaha akrab dengan dirinya. Bukan hanya itu, Amane juga dibuat heran kenapa Kohane selalu makan sendirian di atap sekolah. Lalu saat makan bersama, tiba-tiba mereka didatangi oleh siswa lain bernama Makoto. Melihat gelagat si Makoto yang berlaga so asik, Amane pun memilih untuk pergi saja dari tempat tersebut. Lalu Makoto malah menggoda Kohane dengan memaksanya untuk makan bersama. Jelas, Kohane tidak mau bergaul dengan cowok berandal seperti Makoto. Kemudian, Makoto malah meledek Amane dengan bilang kalau Amane itu hanya seorang pria culun. Mendengar hal itu, Amane langsung menjawabnya dengan bilang kalau Makoto pun sama saja seperti laki-laki yang tidak punya biji, yang hanya berani mengganggu seorang wanita. Mendengarnya, membuat Makoto langsung emosi dan langsung menghajar Amane sampai ia terjatuh. Melihat Amane yang terluka, membuat Kohane panik, lalu mengelap luka tersebut dengan sapu tangan miliknya. Tidak ingin memperpanjang masalah, Amane pun memilih pergi saja dari tempat tersebut. Sesaat kemudian, Kohane kembali menemui Amane dan berterima kasih sebab tadi sudah membela dirinya saat diganggu oleh Makoto. Lalu Kohane langsung mengajak Amane untuk menjadi teman dekatnya. Amane pun setuju saja dengan ajakan tersebut. Singkat waktu, saat Kohane sedang di kamarnya, terlihat ia terus menyebut nama Amane sambil mencium sapu tangan bekas luka Amane tadi. Bukan hanya itu, Kohane juga mengokop sapu tangan tersebut berkali-kali sampai ia puas. Tapi di sisi lain, tanpa diduga, Makoto ditemukan mokad secara mengenaskan dengan tubuhnya yang tercucuk pagar besi sekolah. Ternyata itu adalah perbuatan Kohane sebagai balasan sebab Makoto sudah berani melukai Amane siang tadi. Dan siapa sangka, di balik wajah cantiknya, Kohane merupakan cewek yandere psikopat yang akan menyingkirkan siapapun yang berani mengganggu orang yang ia cintai, yaitu Amane. Singkat waktu, keesokan paginya, Amane dibuat kaget saat melihat berita kalau Makoto ditemukan tewas secara misterius. Amane masih bingung dengan kejadian tersebut, sebab terakhir kali ia melihat Makoto bersama Kohane di atap sekolah kemarin. Tidak ingin memikirkan hal tersebut, Amane pun pergi ke atap sekolah untuk makan siang. Dan di sana, ia melihat Kohane sedang makan berdua dengan seorang perempuan. Sebab tidak ingin mengganggu, Amane lebih memilih pergi saja dari tempat tersebut. Singkat waktu, ketika Amane dalam perjalanan pulang, ia tidak sengaja melihat Kohane yang berada di sebuah kuil. Amane pun menanyakan apa yang Kohane lakukan. Kohane mengaku kalau ia sedang berdoa di tempat tersebut, sebab Kohane memiliki sebuah mimpi yang ingin ia capai. Lalu Kohane mengajak Amane untuk berdoa juga di kuil itu. Namun Amane menolaknya sebab ia tidak percaya dengan dewa ataupun hal yang semacamnya. Kemudian Amane menanyakan apa mimpi yang Kohane ingin capai itu. Lalu sambil tersenyum, Kohane berbisik kalau itu masih rahasia dan ia akan memberitahu Amane suatu hari nanti. Amane pun sedikit kaget sebab ia sempat mengira kalau tadi Kohane akan menciumnya. Lalu bisa kita lihat setelah Amane pergi, Kohane terlihat senang bisa mengobrol banyak dengan orang yang ia sukai. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan seorang siswa bernama Agawa, di mana
ia mengaku kalau dulu pernah satu SMP dengan Amane. Amane pun masih belum percaya dengan hal itu. Kemudian, Agawa menunjukkan foto dirinya yang masih culun saat masih SMP pada Amane. Setelah melihatnya, Amane pun sadar kalau Agawa memang satu kelas dengan dirinya. Walaupun begitu, ia tetap tidak peduli dengannya. Karena Amane siswa yang nolep atau jarang bergaul, Agawa pun mengajaknya untuk join ke klub memasak sebab di sana banyak gadis cantik. Awalnya, Amane pun menolak ajakan itu, tapi karena Agawa terus memaksanya, akhirnya Amane setuju saja dengan ide tersebut. Sesampainya di klub memasak, Amane sedikit kaget sebab di sana ada Kohane yang menjadi anggota klub memasak. Namun Kohane malah terlihat senang saat tahu kalau Amane akan join ke klub tersebut. Lalu Amane dibuat kagum melihat skill memasak Kohane yang cukup bagus. Entah untuk pesugihan atau bagaimana, tanpa Amane sadari, Kohane memasukkan darah ke dalam masakannya yang akan ia berikan untuk Amane. Amane pun memuji masakan Kohane yang sangat enak. Itu membuat Kohane langsung baper mendengar hal tersebut. Kemudian di saat itu pula, Amane didekati oleh seorang gadis bernama Origami. Bisa kita perhatikan, Origami sepertinya diam-diam menyukai Amane. Itu terlihat ketika wajah Origami sedikit merah saat berbicara dengan Amane. Di sisi lain, Kohane terlihat sangat kesal saat melihat ada gadis lain yang dekat-dekat dengan Amane. Kemudian, Kohane pun mengambil sebuah pisau dan sepertinya ia merencanakan sesuatu pada Origami. Kira-kira apakah Origami akan baik-baik saja? Singkat waktu, saat Amane di kamar, tiba-tiba Origami mengirim pesan, mengajak Amane untuk pergi kencan pada hari Sabtu. Karena gak mau ribet, Amane pun setuju saja dengan ajakan tersebut. Lalu saat di sekolah, Origami dipuji oleh teman-temannya karena memiliki kulit wajah yang halus. Origami mengaku kalau ia sering memakai pelembab untuk menghaluskan kulit wajahnya. Lalu di saat itu pula, Kohane muncul dan langsung mendekati Origami. Ia juga memuji wajah Origami yang terlihat mulus. Origami merasa ada yang aneh dengan sikapnya Kohane barusan. Dan tanpa ia sadari, sprayer pelembab miliknya hilang entah kemana. Singkat cerita, hari kencan pun tiba. Terlihat Amane sedang menunggu Origami datang. Di sisi lain, Origami sedang bersiap dengan memakai pelembab kesukaannya itu. Lalu beberapa detik kemudian, kulit Origami terasa panas seperti terbakar. Kemudian saat dicek, Origami pun panik saat melihat wajahnya yang rusak seperti zombie. Oh, rupanya tanpa Origami sadari, Kohane sudah menukar pelembab miliknya dengan bahan kimia berbahaya saat di sekolah kemarin. Di sisi lain, Amane pun dibuat bosan menunggu Origami yang tidak kunjung datang. Karena tidak ada kabar, ia pun memutuskan untuk pulang saja. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Kohane muncul di hadapan Amane. Sambil tersenyum manis, Kohane mengajak Amane untuk pergi kencan saja dengan dirinya, daripada lama menunggu Origami yang tak kunjung datang. Karena tidak enak menolak ajakan Kohane, akhirnya Amane pun setuju dengan ajakan tersebut. Singkat waktu, kita diperlihatkan Origami yang sedang depresi akibat wajahnya yang rusak. Kini, ia merasa kalau hidupnya sudah hancur dan ia mengira kalau teman-temannya akan menjauhi dirinya sebab memiliki wajah yang buruk rupa. Karena sudah tidak ada harapan lagi, Origami pun memilih untuk mendiskon umurnya saja daripada harus hidup dengan wajah yang rusak. Keesokan paginya, Amane dibuat terkejut mendengar kabar kalau Origami mengakhiri hidupnya karena wajahnya yang rusak akibat cairan kimia berbahaya. Amane tidak habis pikir kenapa ada orang yang tega melakukan hal kejam semacam itu pada Origami. Lalu di saat itu pula, ia dihampiri oleh seorang perempuan bernama Nozuki yang merupakan teman dekatnya Kohane. Lalu Nozuki tiba-tiba meminta Amane untuk menjauhi Kohane. Belum sempat melanjutkan pembicaraannya, tanpa diduga Kohane muncul di belakang mereka dan langsung mengajak Nozuki untuk pergi. Amane pun masih bingung dengan maksud perkataan Nozuki barusan. Amane mengira kalau Nozuki membenci pria culun seperti dirinya.
yang berani dekat-dekat dengan sahabatnya yaitu Kohane. Di sisi lain, Nozuki dan Kohane terlihat sedang makan bersama di atap sekolah. Bisa kita perhatikan, hubungan mereka terasa sangat dekat sampai di mana Nozuki mengatakan kalau ia mencintai Kohane. Oh, rupanya Nozuki merupakan cewek penyuka sesama gunting dan ia ingin mengajak Kohane untuk menjadi pacarnya. Mendengar hal tersebut, Kohane pun langsung menolaknya dengan alasan hubungan semacam itu hanya akan mendatangkan azab. Bukannya sadar, Nozuki malah emosi dan langsung menyerang Kohane sambil memaksa Kohane untuk menerima cintanya. Kohane pun mengungkapkan kalau dirinya saat ini sudah menyukai orang lain dan orang yang dimaksud itu adalah Amane. Untungnya, di saat yang bersamaan Amane dan Agawa datang untuk makan siang di atap sekolah. Dan alhasil, Nozuki pun langsung melepaskan Kohane sebab ia takut ketahuan oleh orang lain. Singkat waktu, Amane tidak sengaja bertemu Kohane di lorong sekolah. Di saat itu, Amane melihat bekas merah di leher Kohane, lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Kohane langsung mengajak Amane pergi ke perpustakaan untuk memberitahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, Kohane mulai menceritakan kalau sebenarnya tadi ia diserang oleh Nozuki. Itu terjadi sebab Nozuki merasa cemburu kalau Amane dekat-dekat dengan dirinya. Amane pun syok parah mendengar hal tersebut. Kemudian sambil berbisik, Kohane mengatakan kalau sebenarnya ia suka pada Amane. Jadi Kohane memohon agar Amane mau melindunginya. Kohane pun langsung memeluknya sambil bilang ia sangat berterima kasih pada Amane yang sudah mau melindungi dirinya. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, sedari tadi Nozuki mendengarkan apa yang Amane dan Kohane bicarakan barusan. Singkat waktu, saat di rumah, Amane jadi baper saat tahu kalau Kohane menyukai dirinya, dan itu membuat Amane jadi tidak fokus untuk belajar. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Kohane mengirim pesan untuk mengajak Amane belajar bersama di rumahnya. Amane pun setuju saja dengan hal tersebut. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Kohane pun mengajak Amane ke rumahnya. Kohane mengaku kalau dirinya tinggal sendirian, sebab orang tuanya sibuk bekerja dan jarang pulang. Jadi sekarang di rumah tersebut hanya ada mereka berdua. Amane pun sedikit kaget mendengar hal tersebut. Kemudian mereka pun mulai belajar bersama. Lalu Kohane mulai bercerita kalau dulu ia pernah satu SD dengan Amane, namun itu hanya sebulan saja. Dan Kohane juga ingat saat Amane menolong dirinya saat dibully oleh teman-temannya yang lain. Jadi sekarang Kohane sangat bersyukur bisa kembali bertemu dengan Amane. Mendengarnya membuat Amane jadi sedikit baper. Lalu tanpa diduga, Kohane langsung mencium bibirnya Amane dengan mesra. Belum cukup sampai di situ, dengan berani Kohane langsung mengajak Amane untuk melakukan mantap-mantap dengan dirinya. Karena sudah kepalang basah, Amane pun menerima ajakan tersebut. Tapi sialnya, belum juga mulai, Nozuki datang sambil melempar batu ke arah jendela kamarnya Kohane. Dirasa gak bakal bener, Kohane pun langsung menyuruh Amane pergi lewat jendela belakang agar tidak ketahuan oleh Nozuki. Singkat waktu, saat pulang ke rumah, Amane pun menegur ayahnya agar jangan mabuk-mabukan terus. Melihat ayahnya yang seperti itu, Amane jadi teringat pada ibunya yang selalu baik padanya. Sebab ibunya saat ini sudah meninggal beberapa waktu yang lalu akibat tenggelam di sungai secara misterius. Singkat cerita, saat di kelas, tangan Amane terluka akibat terkena silet. Entah siapa yang menaruh silet tersebut di bawah meja miliknya. Amane pun langsung pergi ke UKS untuk mengobati tangannya. Tapi siapa sangka, di sana sudah ada Nozuki yang sedari tadi sudah menunggu Amane datang. Melihat ada Nozuki, Amane menanyakan apa yang Nozuki inginkan darinya. Lalu Nozuki menyinggung Amane kalau ia tahu soal ibunya Amane yang tenggelam di sungai secara misterius. Amane pun kaget mendengar perkataan Nozuki barusan. Amane bingung kenapa Nozuki bisa tahu hal itu. Secara dirinya belum pernah menceritakan hal tersebut pada orang lain. Melihat Amane yang terluka, tanpa diduga,
Nozuki malah menjilat luka tersebut. Amane pun sedikit kaget melihat sikap Nozuki yang barusan. Belum cukup sampai di situ, dengan edannya, Nozuki malah mengajak Amane untuk melakukan mantap-mantap dengan dirinya. Nozuki rela melakukan hal itu dengan Amane, asalkan Amane mau menjauhi Kohanne dan tidak berhubungan lagi dengannya. Karena Amane kuat iman, ia pun langsung menolak ajakan Nozuki tersebut, sambil bilang ia tidak akan pernah menjauhi Kohanne sebab dirinya sudah jatuh cinta pada Kohanne. Sebab Amane sudah tidak bisa diajak negosiasi lagi, Nozuki pun malah menceritakan kronologi kenapa ibu Amane bisa tenggelam di sungai. Jadi waktu itu Nozuki melihat Kohanne yang baru saja naik dari sungai. Jadi Nozuki menduga sebab ibu Amane meninggal tidak lain dan tidak bukan itu adalah perbuatannya Kohanne. Kalau Amane tidak percaya, Nozuki meminta Amane menanyakan hal itu langsung pada Kohanne. Amane pun syok parah setelah mendengar pernyataan Nozuki tersebut. Lalu sepulang sekolah, Amane langsung menemui Kohanne dan menanyakan apa Kohanne tahu tentang kematian ibunya. Sadar Nozuki sudah memberitahu Amane, Kohanne pun mau menceritakan semuanya pada Amane. Jadi waktu itu saat hujan badai terjadi, payung Kohanne tidak sengaja tertiup angin dan nyangkut di atas pohon di pinggir sungai. Namun saat akan mengambilnya, Kohanne malah tergelincir dan hampir tenggelam. Tapi di saat itu, ibu Amane datang untuk menyelamatkan dirinya. Namun naas, setelah menyelamatkan Kohanne, si ibu malah terbawa arus sungai yang sangat deras. Saat itu Kohanne sudah meminta bantuan banyak orang, namun mereka hanya menonton saja dari atas sebab tidak berani menolong ibu Amane. Lalu sambil menangis, Kohanne meminta maaf pada Amane sebab dirinya lah ibu Amane jadi meninggal terbawa arus sungai. Kemudian Amane pun langsung memeluk Kohanne sambil bilang kalau ia sudah memaafkan Kohanne, walaupun sebenarnya itu bukanlah salah Kohanne, sebab kejadian itu murni kecelakaan saja. Kohanne pun sangat senang mendengar pernyataan Amane tersebut, lalu bilang kalau Kohanne ingin selalu bersama Amane sampai maut memisahkan mereka. Amane pun jadi baper mendengar hal itu, lalu membayangkan kalau di masa depan nanti ia bisa menikah dengan Kohanne dan bisa hidup bahagia bersamanya. Kemudian saat liburan musim panas, Amane pergi liburan ke pantai bersama Kohanne yang sekarang resmi menjadi pacarnya. Terlihat mereka menikmati waktu kebersamaan mereka dengan bermain air di tempat tersebut. Singkat cerita, setelah puas bermain, mereka pun menyewa sebuah penginapan untuk mereka tidur malam ini. Tapi sebelum itu, Kohanne meminta izin untuk berendam di pemandian air panas. Tapi tanpa diduga, Nozuki sudah menunggu Kohanne di tempat tersebut. Lalu Nozuki mulai mendekati Kohanne sambil memuji kalau kulit Kohanne terlihat lebih mulus dari biasanya. Entah kesambet setan mana, Nozuki malah terbawa nafsu dan langsung mengajak Kohanne untuk melakukan adu gunting dengannya saat itu juga. Lalu Nozuki mengancam kalau Kohanne menolak ajakannya itu, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Amane. Sebab sudah muak dengan sikap menyimpangnya si Nozuki, Kohanne pun langsung mengajak Nozuki pergi ke dalam hutan. Terlebih, Kohanne ingin menyelesaikan masalah ini secara jantan. Lalu sesampainya di dalam hutan, Kohanne mengeluarkan pisau. Begitu juga dengan Nozuki yang sudah siap dengan senjata miliknya. Di sisi lain, Amane terlihat bingung kenapa Kohanne tidak kunjung kembali setelah berendam di pemandian air panas. Kembali pada Kohanne dan Nozuki, sebelum mulai adu mekanik, Nozuki kembali meyakinkan kalau dirinya benar-benar mencintai Kohanne dan ingin Kohanne menjadi pacarnya. Namun Kohanne langsung menolak mentah-mentah ajakan tersebut dengan alasan ia menganggap Nozuki sebagai temannya saja. Terlebih sebelum bertemu dengan Nozuki, Kohanne sudah terlebih dahulu jatuh cinta pada Amane saat masih kecil dulu. Mendengar hal itu, Nozuki sangat marah dan akan menyerang Kohanne. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, Amane muncul dan langsung menyerang Nozuki dari belakang sampai ia terjatuh. Melihat Amane yang datang, Kohanne langsung memeluknya. Amane berusaha menenangkan Kohanne yang pura-pura ketakutan. Tapi tanpa mereka sadari, Nozuki berhasil bangkit kembali. Dan Amane pun harus merasakan mules parah setelah perutnya dicucuk oleh Nozuki.
Lalu Nozuki kembali akan menyerang Konohane dari belakang. Untungnya Konohane sadar akan hal itu, sehingga ia berhasil menyerang balik Nozuki, dan akhirnya Nozuki pun harus moka di tangan Konohane. Lalu setelah melakukan aksinya itu, Konohane malah meminta Amane untuk menghabisi dirinya. Jelas, itu membuat Amane bingung dan langsung menolak hal tersebut, lalu menanyakan apa alasannya. Kemudian, Konohane pun mengaku di hadapan Amane kalau selama ini penyebab kematian teman-temannya yaitu Makoto dan Origami itu perbuatan dirinya. Bukan hanya itu, Konohane juga menceritakan tentang kejadian yang menimpa ibunya Amane. Sebenarnya, memang Konohane lah yang sudah membuat ibu Amane meninggal dengan mendorong jatuh ke sungai. Amane pun menanyakan kenapa Konohane tega melakukan hal kejam semacam itu pada ibunya. Konohane mengatakan itu ia lakukan sebab kalau ibu Amane tidak ada, otomatis Amane kesepian. Jadi Konohane ingin Amane selalu bergantung padanya. Amane pun shock parah mendengar hal tersebut. Ia tidak menyangka kalau gadis secantik dan seimut Konohane adalah seorang psikopat berdarah dingin. Lalu Konohane kembali meyakinkan Amane untuk menghabisi dirinya saja sebagai penebus dosa yang selama ini ia lakukan. Sebab Konohane yakin kalau saat ini Amane sudah membenci dirinya. Lalu tanpa diduga, Amane malah mengatakan kalau ia masih mencintai Konohane. Terlepas apa yang sudah Konohane lakukan pada ibunya, namun yang pasti Amane masih mencintai Konohane dan ia tidak ingin melihat Konohane mati di tangannya. Terlebih sebenarnya, Amane sudah membayangkan kehidupan bahagia bersama Konohane sampai mereka menikah suatu saat nanti. Kemudian Amane mengungkapkan, daripada Konohane yang mati, lebih baik dirinya saja yang pergi untuk selamanya. Entah bego atau bagaimana, Amane malah nekat loncat dari tebing ke laut dan tewas saat itu juga. Konohane pun sedih melihat orang yang ia cintai kini sudah pergi untuk selamanya. Singkat cerita, saat ini Konohane sedang dirawat di rumah sakit karena sedikit luka akibat pertarungan dengan Nozuki. Lalu di saat itu pula, Agawa datang untuk menjenguknya sambil membawa bunga. Lalu Agawa berusaha menghibur Konohane dengan beberapa lelucon yang ia buat, dan itu berhasil membuat Konohane tersenyum. Melihat Konohane yang tersenyum manis di hadapannya, itu membuat Agawa sedikit baper melihatnya, dan ia malah ingin menjadi pengganti Amane dan berjanji akan melindungi Konohane. Singkat waktu, saat ini terlihat Konohane sedang berdoa di sebuah kuil. Kemudian di saat yang bersamaan, ada seorang pria yang mendatanginya. Oh, rupanya itu adalah Agawa yang kini resmi menjadi pacarnya Konohane. Dan Konohane mengungkapkan kalau ia tidak ingin hubungan yang ia bangun dengan Agawa sekarang itu gagal lagi seperti dulu. Dan sekarang Konohane terlihat bahagia bersama pacar barunya yaitu Agawa. Dan cerita pun sudah berakhir. Bagaimana? Menarik sekali bukan? Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.